Hai, selamat siang. Apa kabar nih? Sehat ya? Ini udah mau menjelang akhir pekan. Pasti pada semangat semua ya. Sudah ada yang siap-siap mau liburan ataupun berkumpul bersama dengan keluarga pastinya. Nah, seperti biasa di hari Jumat bersama saya Gina, ya kita di beranda akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, kali ini nih spesial banget ya untuk Anda semua ya. Kita akan bahas tentang check up. Ngomong-ngomong soal check up nih, kapan Anda check up terakhir kali? Atau ada yang belum pernah check up di sini? Ada? Coba dulu tanya ya sama diri masing-masing ya. Mungkin yang namanya check up, banyak sebagian masyarakat yang menganggap nih check up ini belum terlalu penting karena masih muda ataupun ya masih bugar. Ya aku merasa sehat-sehat aja ya. Padahal yang namanya penyakit ya kita nggak tahu nih kapan datangnya ataupun ya mungkin sudah ada gejala tapi kita tidak tahu nih, tidak yang aware untuk merasakannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perlukah medical check up rutin. Kita akan membahas bersama dengan dokter kita yang sudah hadir hari ini ya pemirsa, yaitu Dr. Muhammad Arif Pratama, AMD KOM, MCAT CleanPath SPPK. Kita sapa dulu ya. Halo dokter. Halo Kak Gina. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dokter, luar biasa hari ini pasti banyak sekali pertanyaan dari pemirsa nih yang ingin ditanyakan. Jadi untuk pemirsa yang ingin langsung bertanya bersama dengan dokter kita hari ini, silakan untuk line interaktif kita di 061 4150 920. Sekali lagi di 061 4150 920. Nah, kali ini saya akan langsung bertanya nih bersama dengan dokter ya dokter, yang namanya medical check up atau yang disingkat dengan MCU atau MCU ya dokter ya? Kalau spelling bahasa Inggrisnya MCU ya. MCU ya. Kalau bahasa Inggrisnya MCU gitu. MCU. Ya. Nah, MCU medical Lebih sering check up. dibilang Nah, MCU ya. mungkin kita mau penjelasan lebih detail lagi karena mungkin masyarakat ingin tahu lebih jelasnya pada dasarnya apa sih medical check up ini? Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pada dasarnya MCU atau medical check up ini dari terminologinya ini adalah suatu rangkaian pemeriksaan. Jadi kalau dibilang rangkaian pemeriksaan berarti ada beberapa pemeriksaan gitu ya. Dengan berbagai tujuan. Jadi tujuan medical check up itu sendiri cukup banyak. Bisa untuk tujuan deteksi dini, bisa untuk dalam rangka tujuan follow up penyakit, mendeteksi resiko-resiko kemungkinan dari penyakit, bisa juga untuk persyaratan. Jadi ada beberapa persyaratan yang mengharuskan untuk medical check up, dan juga yang mungkin agak jarang dilakukan itu medical check up premarital sebelum married. Nah, itu semua berbagai tujuan dari pemberian medical check up, dilakukan medical check up. Iya, berarti kalau misalnya ya dokter banyak seruan ya untuk bisa mendeteksi penyakit sejak dini. Berarti kan penting nih yang namanya medical check up. Jadi dokter, kenapa sih medical check up ini penting? Seberapa pentingkah kita untuk melakukan check up? Ya, baik. Jadi medical check up ini sangat penting. Salah satunya kita bisa, yang seperti saya sebutkan di awal, kita bisa deteksi dini penyakit sebelum penyakit itu lebih parah. Jadi kalau misalnya penyakit itu lebih awal terdeteksi, tentunya biaya untuk perobatan akan tidak sebesar biaya daripada penyakit itu sudah terlambat diatasi. Ya. Dan tentunya komplikasi-komplikasi dapat kita cegah dengan adanya medical check up yang kita bisa deteksi secara lebih awal. Itu yang utama biasanya medical check up. Selain itu juga tergantung dari tujuan medical check up itu sendiri. Seperti kita cerita tadi, tujuannya sangat banyak. Jadi alasan-alasan kita melakukan medical check up juga tergantung dari tujuan kita melakukan medical check up. Iya, betul sekali. Apalagi yang mau tes untuk masuk ke pekerjaan juga banyak ya. Dan itu memang harus didukung dengan tubuh ataupun raga yang prima ya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam bekerja. Nah, dokter, memang penting banget apalagi kalau kita lagi sehat-sehat saja juga memang harus medical check up nih ya, melakukan medical check up. Di mana nih dokter kita harus check up? Ya, jadi kalau untuk medical check up itu bukan hanya pada orang-orang yang sudah sakit. Tentunya orang sehat juga kita anjurkan untuk medical check up. Kenapa? Karena kadang beberapa penyakit itu sudah ada tapi tidak bergejala. Seperti contoh, misalnya penyempitan pada pembuluh darah. Penyempitan pada pembuluh darah ini itu sudah terjadi walaupun tanpa kita sadari.
Dan ketika sudah penyumbatan pembuluh darah sudah sangat signifikan, nah itu baru bergejala dan biasanya sudah tahap yang advance atau tahap lanjut. Nah, itu yang kita mau cegah dengan medical check up ini. Kira-kira itu contoh yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampai parah dulu ya dokter Iya, ya, jangan ini sampai parah bahaya. dulu. Seperti yang dokter bilang, nanti biayanya juga makin besar ya kan, Iya. daripada kita mengobati dengan biaya yang banyak, ya memang harus medical check up, Iya. melakukan medical check Kita up deteksi ya dokter. sejak awal. Oke, nah dokter, dokter praktek di mana nih sebelumnya? Ya, baik. Jadi kalau praktek, kebetulan saya ada beberapa rumah sakit yang masih baru ya. Rumah sakit yang masih ada di Medan dan di luar Medan. Di rumah sakit di Medan yang sebelumnya saya di Murni Teguh. Oke, Tapi sekarang, dokter, ya. mohon maaf, kita keep dulu sebentar, kita angkat telepon dulu ya dokter. Oh, iya. Ada penelpon di sini ya. Beranda, halo. Halo. Halo Bapak, selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya. Saya Pak Halim. Gimana Pak? Dok, halo. Ya, Halo. Iya dok. Iya, Saya mau Bapak. tanya Iya, Bapak dengan siapa? dengan Pak Halim. Pak Halim, Dok. ya silakan. Saya mau, halo dok. Iya, Pak. Saya mau tanya itu, kalau kita umur sudah 70 lebih atau 60 lebih, Iya, Pak. 1 tahun berapa kali ngecek baru bagus ya darah kita? Oke, itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak Halim. Nah, ini pertanyaannya bagus Iya. sekali nih. Baru aja mau Gina tanya ini ya. Iya. Nah, dokter, berapa kalikah frekuensi kita untuk melakukan medical check up? Iya. Jadi mungkin saya bisa kembangkan juga. Sejak mulai kapan kita harus medical check up? Oke. Ya, jadi sebenarnya kita medical check up itu sejak kecil sudah medical check up. Tanpa kita sadar, misalnya seperti pada anak bayi yang diimunisasi. Iya. Jadi pada saat diimunisasi juga itu akan sekaligus dilakukan penilaian terhadap tumbuh kembangnya. Ya, itu sudah termasuk medical check up sebenarnya. Kemudian memasuki usia sekolah biasanya ini sudah tidak imunisasi, jadi check up pun sudah agak ditinggalkan. Dan biasanya yang kita anjurkan secara rutin itu medical check up biasanya di usia-usia yang sudah di atas 50 tahun. Seperti Bapak Halim tadi sudah usia 70 tahun, minimal kalau di atas 50 tahun, 1 tahun sekali itu paling minimal Bapak harus melakukan medical check up. Tapi kalau misalnya 1 tahun 2 kali lebih bagus, minimalnya itu 1 tahun sekali. Kira-kira seperti itu. Tapi ini bergantung pada tujuan dari medical check up tadi. Kalau misalnya misalnya Pak Halim tidak ada keluhan apa-apa, itu medical check up-nya untuk deteksi dini itu 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya Pak Halim ada penyakit-penyakit terkait yang lain, misalnya Pak Halim ada penyakit diabetes atau penyakit gula, itu mungkin pengecekannya bisa per 3 bulan karena ada parameter-parameter yang lain yang harus dicek. Jadi ini tergantung kondisi penyakit seseorang, berbeda-beda. Baik, nah berarti kalau misalnya mungkin ya kita merasa kalau umurnya lebih di atas ataupun lebih banyak kita harus lebih sering melakukan check up nih. Yeah. Tapi dokter bilang tadi sejak bayi kita sudah melakukan medical check up. Berarti kita pada saat umur setahun sekali memang harus lanjut terus ya. Pada saat kita oh ada telepon ternyata ya, kita angkat dulu ya dokter ya. Yeah. Halo. Halo. Selamat siang Bapak, dengan siapa di mana? Pak Sumono. Pak Iya. Suwono. Oke, Pak Suwono di mana? Di Medan, Bu. Oke, silakan Bapak. Ya. Kalau Pak, kita pakai askes boleh Pak check up. Gimana Pak? Pakai askes boleh check up ya. Pakai askes. Oke. Itu saja ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, dokter, ini kayaknya semakin penasaran nih pemirsa. Gimana kalau untuk biayanya sendiri? Mungkin saya awali dengan biaya kali ya dokter. Biaya. Untuk biaya medical check up ini berapa ya dokter? Ya, biaya medical check up ini tergantung dari apa yang mau kita lakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang sehat tidak ada gejala apa-apa, biasanya tidak terlalu banyak item yang akan kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Seperti misalnya paling kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium yang sederhana seperti misalnya darah rutin, seperti misalnya kolesterol, urin, profil gulanya, asam urat, ginjal seperti itu misalnya, dan foto. Paling hanya seperti itu. Tapi itu lagi-lagi tergantung dari
paket apa yang mau kita lakukan pemeriksaan. Ada paket pemeriksaan juga yang sangat lengkap, sampai CT scan, sampai cek-cek genetik pun ada. Itu tentu harganya lebih mahal lagi. Ya, jadi itu harganya tergantung dari apa yang mau kita lakukan pemeriksaan medical check up. Seberapa lengkap medical check up-nya tentu akan mempengaruhi harganya. Oke. Kemudian tadi terkait pertanyaan Bapak Suwono, apakah ini di-cover oleh asuransi kesehatan? Asuransi, ya. Terutama kalau yang kita BPJS BPJS. gitu, Ya. BPJS bisa mengakomodir nggak Iya. kira-kira? Jadi untuk medical check up yang di-cover oleh BPJS, biasanya itu yang terkait dengan indikasi penyakit tertentu yang membutuhkan medical check up sebagai follow up. Seperti misalnya tadi penyakit gula atau diabetes. Itu kan kita butuh melakukan follow up terhadap kadar gula darahnya. Apakah dengan pemberian obat tertentu kadar gula darahnya, sasaran capaiannya itu sudah terpenuhi atau tidak? Itu tentunya bisa didapat kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium atau medical check up. Tapi kalau tidak dilakukan tentu tidak dapat. Jadi beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang tergantung dari sesuai indikasi penyakit itu bisa di-cover. Tapi kalau misalnya sesuai dengan permintaan kita sendiri, itu biasanya untuk BPJS yang kita ada semua itu tidak di-cover. Itu tentunya yang bisa meng-cover itu asuransi-asuransi swasta yang sesuai dengan perjanjian di awal, seperti itu. Oke, seperti itu sudah terjawab ya Pak Suwono ya. Dan untuk Anda pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya silakan di 061 415 920. Sekali lagi di 061 415 920. Untuk itu kita jeda sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di Beranda tentunya. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Oke, masih di Beranda tentunya dan kita masih membahas tentang medical check up atau MCU. Nah, ini semakin menarik tentunya karena banyak sekali pemirsa yang menelpon tadinya. Untuk Anda yang lain ingin bertanya bersama dengan dokter silakan di 061 415 920. Nah, kembali saya ingin tanya nih sama dokter. Tadi dokter bilang ada pemeriksaan yang lengkap dan juga ada pemeriksaan yang misalnya foto ataupun ada beberapa nih. Berarti kan ada jenis-jenis dari MCU nih dokter. Boleh dong disebutin dokter jenis-jenisnya itu apa aja ya dokter? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk MCU yang rutin yang biasa dilakukan setahun sekali, biasanya di beberapa tempat itu yang berbeda-beda. Tapi rata-rata yang biasa diperiksa adalah pemeriksaan fisik dasar, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan jantung dan respiratory rate atau pemeriksaan laju nafas, itu kemudian pemeriksaan fotoronsen, kemudian pemeriksaan lab yang meliputi pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin juga, biasanya seperti itu yang rutin untuk medical check up yang biasa. Tapi ada juga di beberapa tempat itu pemeriksaan medical check up-nya yang lebih lengkap lagi, sampai melibatkan itu pemeriksaan CT scan kepala, ada juga. Kemudian ada juga sampai pemeriksaan yang melibatkan pemeriksaan gen. Gen ini biasanya untuk menilai resiko-resiko terhadap penyakit-penyakit yang nanti akan kemungkinan dia akan derita di masa akan datang, jauh biasanya. Misalnya seperti beberapa penyakit kanker, itu kita bisa deteksi resikonya. Jadi kalau misalnya dengan pemeriksaan genetik tadi, dia ada gen tertentu, maka pasien tersebut akan lebih beresiko menderita
penyakit tadi dibandingkan orang yang tidak punya kelainan gen itu tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti ada beberapa jenis nih, tapi yang untuk kita lakukan secara rutin, yang paling wajib nih MCU yang mana aja nih dok? Area-area apa aja yang harus kita check up? Jadi kalau untuk yang wajib-wajib yang seperti saya sampaikan tadi, pasien-pasien yang tidak ada gejala apa-apa, biasa sudah di atas 50 tahun, biasa kita pastinya awal ada tanya jawab atau istilahnya anamnesis, ada keluhan apa, seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik dasar tadi. Pemeriksaan fisik dasar ini terkait dengan tekanan darahnya, nadi, pernapasan, seperti itu. Kemudian juga biasanya di sini akan dilakukan beberapa tempat itu pemeriksaan EKG untuk menilai fungsi jantung apakah masih bagus atau sudah mulai ada kelainan-kelainan. Kemudian pemeriksaan foto ronsen dada biasanya, dan juga pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin. Biasanya itu yang wajib kita periksa setahun sekali. Oke, baik. Ada perbedaan nggak dokter medical check up untuk anak-anak, remaja ataupun dewasa? Untuk frekuensi ataupun daerah-daerah area-area tubuh yang diperiksa? Ya, tentunya pasti berbeda. Kalau untuk anak bayi, tadi biasanya medical check up-nya dilakukan berbarengan dengan dia imunisasi. Biasanya akan dinilai tumbuh kembang si anak tersebut, apakah sesuai dengan usia atau tidak. Biasanya meliputi itu. Tapi kalau misalnya sampai foto ronsen, sampai CT scan, biasanya kalau umur anak-anak itu tidak. Biasanya itu yang medical check up laboratorium, radiologi seperti tadi CT scan ataupun foto, itu biasanya yang sudah usia-usia yang di atas 50-an tahun. Karena misalnya usia 50-an tahun kalaupun tidak bergejala, tapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti foto ronsen, kemudian EKG, itu sudah bisa kita nilai ada tidak kelainan-kelainan secara awal. Dan dari pemeriksaan darah juga nanti kita bisa lihat ada tidak kelainan-kelainan yang menyebabkan penyakit-penyakit yang akan berlangsung secara terus-menerus tanpa dia sadari. Itu bisa kita deteksi. Oke. Untuk wanita sama pria ada perbedaankah dokter? Ya, jadi tentunya kalau dari wanita dan pria ada beberapa item yang khusus untuk pria, ada beberapa item yang khusus untuk wanita. Seperti misalnya pemeriksaan laboratorium, kita ambil contoh. Ada namanya pemeriksaan PSA, prostat specific antigen. Tentunya pada wanita tidak ada. Ya. Kemudian pemeriksaan kadar hormon-hormon tertentu, tentunya hormon laki-laki dan hormon wanita juga akan berbeda. Kemudian medical check up yang biasa rutin dilakukan juga khusus jenis kelamin tertentu, misalnya pap smear. Ya, pap smear juga itu biasanya kalau pada wanita dilakukan 5 tahun sekali. Tentunya pada pria tidak ada pemeriksaan pap smear seperti itu. Jadi memang ada perbedaan di beberapa item, hanya jenis kelamin tertentu aja gitu. Oke, baik. Nah, sejauh ini dokter melihat masyarakat ataupun pasien ini untuk melakukan medical check up, seberapa besarkah kesadaran kita nih ataupun pasien atau masyarakat untuk melakukan medical check up kalau dokter lihat? Ya, jadi kalau saya melihatnya, kalau di kita itu memang masih kurang, terutama pada orang-orang yang tidak terafiliasi dengan suatu perusahaan atau pekerjaan tertentu yang mewajibkan mereka melakukan medical check up. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang wajib pegawai-pegawainya melakukan medical check up. Kalau yang seperti itu memang sudah rutin. Tapi kalau yang di luar perusahaan tadi biasanya memang apalagi yang masih umur-umur di bawah 50-an tahun, itu masih jarang yang mau melakukan medical check up. Karena manfaatnya belum langsung terasa. Jadi kalau misalnya orang tidak ada gejala apa-apa, tentunya akan malas mengeluarkan uang lebih banyak untuk melakukan medical check up. Karena yang dia rasa masih tidak ada gejala apa-apa, masih merasa sehat. Padahal belum tentu. Bisa aja sudah ada proses-proses perjalanan penyakit yang tanpa dia sadari sudah ada, tapi hanya bisa dideteksi dengan medical check up. Iya, itu dia. Kadang kita merasa kita baik-baik aja, padahal sebenarnya sudah ada gejala. Nih salah satunya yang lagi marak sekarang kan COVID-19 ya dokter ya. Kan banyak orang tanpa gejala, padahal sebenarnya dia sudah terkena penyakit COVID-19. Tapi karena dia merasa dia tidak apa-apa, sehat-sehat aja, aku bugar-bugar aja. Jadi dia tidak mau check up ya, dokter nggak mau swab ya. Jadinya ya begitu, jadinya bisa menular ke anggota yang lainnya nih di dalam keluarga atau di rumah. Nah ini yang membuat bahaya ya dokter ya. Nah dokter,
dengan rendahnya minat masyarakat ini ya dokter ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan nih agar kita juga sadar nih ya untuk bisa melakukan check up minimal setahun sekali seperti dokter bilang. Jadi untuk menumbuhkan minat melakukan medical check up, tentunya kita harus melihat dan berpikir bagaimana yang sudah terlanjur jatuh ke keadaan penyakit-penyakit yang sudah terlanjur parah seperti itu. Seperti kita misal penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit pembuluh darah, penyakit stroke atau penyakit-penyakit serangan jantung. Nah, itu tentunya biasanya kalau kita tanya, itu pasien-pasien penderita penyakit-penyakit pembuluh darah seperti tadi, itu sebelumnya kebanyakan tidak bergejala apa-apa. Sebenarnya bisa kok olahraga, bisa melakukan aktivitas tanpa ada gejala apa-apa, tapi tiba-tiba muncul serangan seperti itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, kita ingat bahwa kalau sudah terjadi seperti itu tentunya akan menguras biaya, menguras emosi, menguras waktu, dan lain sebagainya. Oke, perlu dan penting banget nih untuk melakukan medical check up. Nah, tadi dokter juga bilang bahwasannya ada untuk medical check up untuk kepentingan pekerjaan. Yeah. Nah, ada perbedaankah yang melakukan medical check up untuk para pegawai ataupun kita sebagai masyarakat yang biasa gitu? Ya, tentunya medical check up sering dilakukan pada saat persyaratan misalnya persyaratan sebelum masuk pekerjaan. Itu sering sekali kita lakukan pemeriksaan medical check up. Memang pada dasarnya itu hampir sama aja, yaitu pemeriksaan fisik juga, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Cuman ada beberapa item yang kita hanya lakukan itu berdasarkan permintaan. Seperti misalnya pemeriksaan rutin untuk penggunaan obat-obat terlarang. Itu biasanya yang kita lakukan pemeriksaan setahun sekali, itu kan tidak ada. Tapi kalau misalnya permintaan perusahaan, itu biasanya ada di pemeriksaan urin, itu ada untuk apakah orang tersebut ada terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak. Biasanya itu ada perbedaan sedikit di situ. Oke, nama-nama penyakit yang sering dicek up apa aja ya dokter? Penyakit yang dilakukan medical check up tentunya sangat banyak, ya, terutama penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya ini penyakitnya itu berlangsung progresif, lama. Yeah. Jadi seperti misalnya penyakit jantung, itu prosesnya sebenarnya kalau kita bicara penyakit jantung itu kan karena penyempitan pembuluh darah, serangan jantung itu karena penyempitan pembuluh darah. Nah, proses penyempitannya itu sebenarnya tidak berlangsung seketika itu aja. Dari mulai usia mungkin 20-an tahun itu sudah mulai terjadi. Tapi tidak disadari karena tidak dilakukan deteksi awal. Yeah. Jadi itu perjalanan penyakitnya sangat banyak, sangat panjang, dan penyakit-penyakit degeneratif inilah yang biasanya bisa kita deteksi secara awal. Seperti itu misalnya. Iya, kalau ibu-ibu nih, biasanya kan sering kalau check up kan asam urat gitu ya dokter ya. Iya. Terus itu termasuk penyakit-penyakit degeneratif juga. Iya, terus gula darah gitu ya dokter Iya. ya. Nah, terus yang lebih berat mungkin yang di bagian dalam ya dokter ya untuk Iya. ronsen, bagian ronsennya. Seperti misalnya tadi penyakit gula dan penyakit kadar asam urat, Iya. itu kalau misalnya tinggi dalam darah, keadaan tidak normal, itu pasiennya tidak langsung bisa merasakan gejalanya. Banyak seperti itu. Tiba-tiba sudah nggak sadar, diperiksa kadar gula darahnya sudah di atas 500, sudah 700 sampai tidak terdeteksi lagi. Tapi awalnya tidak ada gejala apa-apa. Karena memang keadaan-keadaan seperti itu penyakitnya progresif. Gitu juga dengan asam urat. Kadang ada pasien yang asam uratnya sudah tinggi tapi dia tidak gejala apa-apa. Dan tiba-tiba langsung serangan yang lebih parah. Bahkan kalau asam urat yang seperti tadi, itu kalau tinggi terus itu tanpa dia sadari, itu bisa juga berakhir dengan gagal ginjal. Ada beberapa pasien yang tiba-tiba sudah gagal ginjal, rupanya asam uratnya tinggi tanpa disadari atau memang tahu tapi tidak dilakukan follow up, tidak dilakukan treatment dengan baik seperti itu. Bahaya nih ya dok, bahaya sekali karena banyak yang ya udahlah, banyak yang tidak memperdulikan, akhirnya jadi makin parah. Terakhir jadinya banyak yang tidak bisa dilakukan, apalagi untuk makan ya dok ya. Apalagi kita kan suka makan enak ya pemirsa ya. Jadi susah nih gara-gara ada banyak penyakit yang kita derita. Jadi sebelum itu terjadi ya,
harus segera medical check up ya dokter ya. Iya. Nah kalau sebelum melakukan medical check up nih, apa yang harus kita lakukan dokter? Baik. Jadi sebelum melakukan medical check up, persiapan apa yang harus kita lakukan? Mungkin sudah ada beberapa yang tahu juga. Kalau misalnya kita melakukan medical check up yang rutin seperti setahun sekali, kita mau periksa laboratorium, itu tadi beberapa parameter itu mewajibkan untuk puasa dulu. Puasa minimal 10 sampai 12 jam. Biasanya untuk kita periksa kadar gula darah puasa, kalau kolesterol, nah itu biasanya sangat terkait dengan apakah pasiennya puasa atau tidak. Kemudian kita sebaiknya sebelum melakukan medical check up itu istirahat dulu yang cukup, tidur yang cukup, kemudian jangan olahraga yang terlalu berat. Kemudian kalau pada saat puasa tadi, itu makan yang tidak boleh, tapi kalau minum masih boleh. Minumnya juga minum air putih aja. Jangan minum teh manis, minum susu, ya nggak boleh. Merokok juga tidak boleh, seperti itu. Kemudian kalau untuk medical check up tertentu, seperti misalnya pap smear, nah itu kalau dia pap smear ada beberapa aturan seperti tidak boleh berhubungan dulu 2 kali 24 jam, dan juga tidak boleh pakai sabun pembersih dulu 2 kali 24 jam. Iya. Nah jadi ada beberapa Dok. pemeriksaan yang khusus seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan ya dokter ya, Iya. sebelum kita melakukan medical check up agar hasilnya juga kelihatan Valid, ya dokter iya. ya. Kalau misalnya tidak dipatuhi ya Hasilnya kurang juga valid nanti. kurang maksimal dan juga kurang valid ya dokter ya. Nah semakin seru pembahasan kita hari ini, kita akan lanjutkan setelah jeda commercial break berikut ini. Tetap di Beranda. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Beranda hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya bersama kita, silakan di 061 4150 920. Dan kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Arif Pratama, MDKOM, MCAT Cleanpath SPPK. Nah, hari ini dokter juga masih bersama kita. Masih ada 30 menit lagi untuk Anda bertanya. Dan kali ini ada pertanyaan ya dari studio ya di sini. Banyak sekali pertanyaan mengenai medical check up, dokter. Iya. Nah, untuk berhubungan nggak berat badan dengan berbagai penyakit? Nah, untuk ini, untuk berat badan yang 80 tahun ke atas, ya, adakah perlakuan khusus dokter untuk melakukan medical check up? Iya, tentunya tadi maksudnya 80 kg ke atas Iya, gitu ya? 80 kg maksud saya Iya, dokter. 80 kg, atau orang-orang yang obesitas ya. Obesitas. Biasanya kalau untuk orang-orang yang obesitas, ya hampir sama aja dengan pemeriksaan pada orang-orang yang tidak obesitas. Tapi biasanya harus kita concern di sini itu pada pemeriksaan kolesterolnya tentunya. Tentunya kalau kita lihat orang-orang yang obesitas, cenderung kadar kolesterolnya nanti akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak kolesterol gitu. Jadi di pemeriksaan kolesterol sendiri itu ada item-item yang lebih baru lagi ditemukan, itu bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lengkap di item pemeriksaan kolesterolnya kalau mau melihat faktor risiko lebih mendetail lagi, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Nah dokter, ini kan kita udah ke rumah sakit nih dokter, terus kita mau melakukan check up, tapi kadang-kadang kita karena baru pertama kali kita takut dan juga kita tidak tahu. Nah dokter kan kadang-kadang bertanya mau check up apa. Nah ini kita harus menyampaikan apa nih ya dokter? Apa nih yang harus kita check up pertama kali? Ya,
Biasanya sekarang di rumah sakit atau laboratorium sudah menawarkan paket-paket pemeriksaan medical check up. Oh, Jadi gitu. kita sebenarnya sudah tidak perlu repot-repot lagi memikirkan item-item apa aja. Kita tinggal pilih aja kita mau yang mana. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita juga tentunya, karena semakin lengkap dia nantinya medical check up-nya itu harganya akan semakin mahal gitu. Oke, baik. Tapi di yang minimalnya pun itu sudah lebih baik kita lakukan medical check up dibandingkan tidak melakukan medical check up. Betul, betul dokter. Daripada Iya. tidak sama sekali Iya, ya, memang memang. harus melakukan check up. Nah, kalau misalnya tadi untuk yang berat badannya 80 kg ke atas. Nah, kalau misalnya berat badannya ini under dokter, di bawah. Nah, ada perlakuan khusus juga kah atau gimana nih? Sebenarnya yang di bawah 80 kg juga tidak tertutup kemungkinan untuk penyakit-penyakit yang kira-kira banyakkan diderita oleh orang-orang yang bertubuh lebih gemuk. Jadi seperti misalnya penyakit kolesterol. Penyakit kolesterol itu kalau dari paradigma kita selama ini hanya diderita oleh orang yang gemuk saja. Iya, gemuk saja. Tapi kenyataannya orang-orang yang kurus pun itu ada juga yang kolesterolnya tinggi. Oh, bisa juga ya dok Iya. ya? Kita tahunya dari mana? Apakah kalau kolesterolnya tinggi itu pasti bergejala seperti yang dirasa orang-orang, tengkuknya berat, gitu, kepalanya pusing? Tidak selalu. Tapi dengan medical check up kita bisa tahu, bisa deteksi apakah kadar kolesterolnya normal atau tidak. Bahkan untuk orang-orang yang tubuhnya kurus seperti itu. Berarti memang baik yang gemuk ataupun yang kurus juga memang harus melakukan medical check up ya. Iya. Apalagi penyakit kolesterol ini penyakit yang sangat berbahaya ya kalau kita Iya. lihat ya dokter ya. Nah, mengenai dampak nih, jika kita tidak melakukan MCU secara berkala. Nah, kita udah melakukan MCU nih di tahun ini, tapi kita nggak rutin nih dokter. Karena kita merasa ya masih sehat, mungkin tahun-tahun berikutnya ada dampaknya nggak dokter? Ya, ini kembali tergantung dari usia juga. Jadi kalau usia-usia yang masih kurang beresiko untuk penyakit-penyakit degeneratif misalnya, itu tentunya kalau tidak dilakukan medical check up secara rutin, bisa setahun sekali, itu tidak terlalu berpengaruh memang. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah lebih beresiko, sudah lebih tua, apalagi misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, itu kalau kita tidak melakukan medical check up secara rutin atau berkala, maka kalau sudah terjadi komplikasi, itu kita tidak bisa tahu. Tiba-tiba nanti sudah muncul gejala yang parah aja baru kita bisa tahu nanti. Tentunya itu tidak kita harapkan. Makanya kalau untuk pasien-pasien yang sudah berumur atau sudah punya penyakit tertentu, maka diperlukan medical check up rutin secara berkala. Ya, meskipun kita merasa kita sehat ya, memang harus melakukan medical check up. Nah, Iya. dokter, kasih tips dong kalau setelah melakukan medical check up nih, kan apakah ada dampaknya kah yang kita rasakan setelah check up gitu? Ya, kalau setelah kita melakukan medical check up, tentunya kita lebih merasa yakin dengan kesehatan kita. Apakah ada sesuatu gejala atau tidak? Apakah ada penyakit-penyakit yang harus diwaspadai atau enggak? Tentunya, kalaupun penyakit dari hasil medical check up kita tidak terindikasi menderita suatu penyakit, tentunya kita dianjurkan untuk melakukan pola hidup yang sehat. Seperti misalnya makan dengan gizi seimbang, kemudian olahraga itu tidak kalah penting ya, dan menjalankan pola hidup sehat yang lainnya, hindari stres, apalagi di era sekarang ya kan, di era pandemi seperti ini, tentunya lebih banyak info-info yang buat kita stres, nah itu harus dihindari gitu. Oke, nah kalau ngomong-ngomong pola hidup sehat nih dokter, kan mumpung masih ada dokter nih di sini, selain yang dokter katakan harus makan makanan bergizi, olahraga, apalagi nih dokter yang harus kita lakukan? Karena kan ini di masa pandemi COVID-19 nih ya, memang kita harus benar-benar jangan sampai nih terkena COVID. Jadi kalau untuk di era sekarang, pola hidup sehat mungkin lebih banyak digaungkan ya dibandingkan sebelum kita pandemi. Jadi terutama pastinya makan makanan dengan gizi seimbang. Jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit gitu ya. Kalau misalnya pun diet pun kan ada aturannya juga. Kemudian olahraga teratur. Olahraga yang teratur ini olahraga yang dilakukan kontinu dan juga ada standar minimalnya. Biasanya yang kita rekomendasikan 3 sampai 5 kali dalam seminggu, minimal 30 menit. Jadi kalau cuman sekali seminggu sepeda 5 menit sampai depan jumpa lontong kita makan lagi, kan itu tentunya lebih banyak tidak bagusnya begitu ya kira-kira. Kemudian yang tidak kalah penting di era pandemi sekarang, tentunya kita penting untuk menjaga imunitas.
Tentunya imunitas di sini beberapa penelitian itu menyangkutkan dengan vitamin D. Tentunya kalau sekarang sudah banyak yang tahu ya, vitamin D ini kita tidak perlu repot-repot dari apakah suplemen atau kematangan. Dari kita cukup kita keluar, kita dapat sinar matahari, itu juga tidak kalah penting di era sekarang. Jadi tidak hanya mengurung diri di rumah aja, karena pandemi ketakutan itu juga tidak baik. Kemudian dari sisi emosional itu juga jangan terlalu ketakutan yang berlebihan, karena kalau kita ketakutan berlebihan tentunya ini akan pengaruh ke daya tahan tubuh. Ya, jadi orang-orang yang mengalami cemas, ketakutan berlebihan, daya tahan tubuhnya turun, tentu akan lebih gampang dia terkena penyakit-penyakit infeksi misalnya. Oke, itu yang harus kita lakukan ya dokter ya, Ya, kira-kira supaya kita tipsnya terhindar dari seperti itu. COVID-19. Nah, kayak swab, kemudian kayak tes antigen ataupun antibody ini kan salah satu medical check up juga ya, termasuk ke situ Kak dokter? Kalau untuk yang sekarang sebenarnya kalau melakukan tes rutin tidak selalu. Karena apa? Karena nanti kalau dilakukan tes misalnya rutin, tes antigen, swab antigen atau tes rapid antibody atau PCR, tentunya nanti kalaupun pasiennya ada reaktif, itu tentunya harus diinterpretasi lebih ulang. Misalnya sekarang kan ada beredar yang di masyarakat ada rapid antibody, rapid antigen, dan juga tes konfirmasinya dengan PCR. Kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan terlalu sering misalnya dengan rapid antibody, kalau hasilnya positif, belum tentu dia sekarang lagi terkena COVID. Tapi kalau sudah dikatakan dia reaktif atau positif, tentu ini akan buat pasiennya gelisah, cemas. Jadi daya tahan tubuhnya lebih turun. Jadi kalau saran saya, kalau untuk pemeriksaan COVID, itu kalau kita sudah ada gejala, kita periksakan langsung. Tapi kalau kita tidak ada gejala, kalau kita mau periksa sekali-sekali itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering sekali, nanti jadi menimbulkan interpretasi yang macam-macam jadinya. Jadi malah makin buat kita stres berlebihan. Jadi kalau menurut dokter, ini yang belum pernah rapid test antibody, antigen dan juga swab PCR nih, ini kan belum pernah nih dia tes nih. Apakah harus atau ya udah isolasi aja langsung di rumah? Kalau menurut saya, kalau untuk pasien-pasien yang belum pernah melakukan tes-tes rapid ataupun dengan PCR, kalau memang tidak ada bergejala sampai saat ini, cukup lakukan pola hidup sehat seperti 3M ya, kita sudah tahu sama-sama. Itu cukup dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan kemudian menjaga imunitas dengan pola hidup yang sehat seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah ada gejala, nah itu lebih baik kita lakukan deteksi dini tadi. Bisa kita lakukan yang lebih bagus spesifisitasnya sekarang yang lebih spesifik itu tentunya rapid antigen. Kita bisa lakukan pemeriksaan rapid antigen, apakah kita sedang terinfeksi COVID tadi atau tidak. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita sudah menerapkan 3M ataupun yang memang di rumah aja ya dokter ya, tidak pergi kemana-mana, ya udah isolasi terus ya di rumah dan juga selalu melakukan hidup yang sehat, pola hidup sehat. Nah kalau misalnya mungkin dia sering bekerja ataupun sering berpergian, terus kita berada di kerumunan, ya mungkin memang harus segera ya, jadi kalau yang di pekerjaan juga, itu beberapa kewajiban di perusahaan memang mewajibkan salah satunya tes parameter untuk pemeriksaan COVID-19 tadi, karena apalagi yang bekerja dalam ruangan. Beberapa pasien seperti kita cerita tadi ada yang tidak bergejala, tentunya hanya bisa deteksi dengan pemeriksaan laboratorium seperti tadi. Oke, nah dokter ini ada pertanyaan nih di studio juga ya dokter ya. Ini banyak yang bertanya di sini. Dokter, gimana sih caranya supaya kita lulus? Ini ada bahasan ini, lulus medical check up untuk masuk ataupun lolos di pekerjaan gitu dokter. Ya, jadi kalau untuk tips dan triknya sebelum menjalani tes-tes kesehatan, itu hampir sama dengan yang saya ceritakan sebelumnya tadi, tips untuk medical check up secara umum. Jadi yang bisa mempengaruhi nantinya hasil kita menjadi buruk, pertama tadi misalnya kalau dilakukan pemeriksaan fisik umum,
itu kalau kita melakukan aktivitas fisik berlebihan atau kita istirahatnya kurang, itu nanti tensi atau tekanan darah kita bisa nggak normal, bisa naik nanti, atau bahkan drop, turun. Tentunya akan berpengaruh nanti apakah kita bisa diterima suatu perusahaan atau tidak. Jadi istirahat yang cukup, terus jangan olahraga yang berlebihan. Itu nanti kalau olahraga yang berlebihan, apalagi sebelum melakukan medical check up, kita misalnya di rumah kita agak dekat, sekitar 2 km, kita nanti jalan atau lari-lari dari situ, itu tentu akan pengaruh nanti. Kemudian sebelum itu juga, kalau kita misalnya di perusahaan tersebut tadi mau periksa urin untuk kita cek apakah dia ada konsumsi obat-obatan terlarang atau tidak. Jadi kita sebelumnya itu tidak boleh mengkonsumsi obat sehari atau 2 hari sebelumnya, apalagi obat-obat flu. Nah, apa jadinya kalau kita konsumsi obat-obat tadi, besoknya kita lakukan medical check up, akan terindikasi kita positif melakukan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Padahal sebenarnya bukan. Padahal sebenarnya obat-obat biasa, obat flu misalnya. Tapi karena tes itu belum bisa membedakan dengan pasti, itu akan terindikasi kita pengguna narkoba misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi puasa dan jangan merokok, ya itu juga bisa mempengaruhi tekanan darah misalnya. Nah, itu Kira-kira dia gitu tipsnya. tipsnya ya untuk Anda semua yang baru saja ingin mendaftar atau melamar pekerjaan supaya lolos lulus kesehatan ya, tes kesehatan ya namanya ya dokter ya. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus diingat ya. Nah, oke, kita akan jeda sejenak. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 061 4150920. Sekali lagi di 061 4150920. Masih ada beberapa menit lagi untuk Anda bertanya, jangan ragu-ragu ataupun jangan sungkan-sungkan ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Thank you untuk Anda yang masih di beranda. Nah, kali ini kita masih membahas tentang medical check up rutin. Ini seberapa pentingkah? Dan masih bersama dengan Dr. Muhammad Arif di sini. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 06141500920. Nah, dokter, tadi dokter bilang ada beberapa medical check up yang dicek ya. Yang diperiksa maksudnya ya, untuk penyakit-penyakit masa depan, genetik, ataupun sebelum pernikahan. Tadi kalau nggak salah saya nangkapnya itu nih. Kalau untuk penyakit masa depan, ini maksudnya gimana ya dokter ya? Ya, tadi ada beberapa pemeriksaan medical check up yang juga bisa melakukan pengecekan terhadap genetik. Jadi kalau pasien-pasien tersebut mempunyai gen-gen tertentu yang memang dia lebih beresiko menderita penyakit-penyakit di masa akan datang, seperti biasanya banyak penyakit-penyakit keganasan atau kanker, maka pasien tersebut akan lebih beresiko menderita katakanlah kanker tertentu. Kan mungkin kita sudah pernah dengar ya, ada di luar negeri yang melakukan pemeriksaan seperti ini juga, pemeriksaan genetik, dan ternyata hasilnya memiliki gen tertentu yang beresiko, misalnya kanker payudara. Ya, kemudian kalau untuk langkah selanjutnya itu tergantung pada orang tersebut. Seperti kita mungkin pernah dengar juga di luar negeri, bahkan dia melakukan operasi pengangkatan payudara, bahkan belum ada penyakit kanker payudaranya. Seperti itu. Kemudian untuk itu untuk yang pemeriksaan genetik yang untuk menilai faktor resiko
penyakit-penyakit tertentu di masa depan. Ini bisa dicegah sih, maksudnya ya dia kan belum kena kanker, tapi Iya. karena saking takutnya Periksa gitu. dia mungkin ada periksa kan, Hmm. jadi mungkin dia nih bakal bisa terkena kanker, jadi Iya. dia pengangkatan sel Gitu. payudaranya tadi. Nah, jadi kalau saya pikir sih, menurut saya gara-gara check up kita jadi takut nih Iya. dokter terhadap penyakit. Memang itu yang penyakit-penyakit yang masih belum akan ya bisa kena bisa enggak tadi, yang pemeriksaan genetik tadi ini masih tergantung orangnya. Iya. Apakah dia mau periksa atau tidak? Tidak diwajibkan. Karena seperti tadi kita cerita, kalau misalnya dia diperiksa ternyata memang memiliki gen yang cenderung akan menjadi suatu penyakit di hari kemudian, tentu dia akan menambah kecemasan. Ya. Tapi di beberapa orang tertentu justru dia pengen tahu apa yang bakal terjadi sama dia. Iya. Nah, ini tergantung dari dia sendiri, apakah memang mau melakukan pemeriksaan seperti itu atau tidak. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan ini itu sudah tersedia seperti itu. Iya, oke. Nah dokter, kalau tadi kan penyakit masa depan atau genetik nih, kalau sebelum pernikahan nih apa-apa aja yang dicek ya dokter? Iya, baik. Jadi kalau untuk pemeriksaan pre-marriage ya premarital gitu ya. Jadi ini pemeriksaannya sebenarnya awal juga pemeriksaan fisik biasa, itu juga dilakukan apakah ada suatu kelainan-kelainan atau tidak. Kemudian yang paling utama di sini kita bisa mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit yang bisa diturunkan atau penyakit herediter Iya. yang diturunkan dari pernikahan atau perkawinan. Iya. Jadi seperti mungkin pernah dengar penyakit talasemia Iya. atau penyakit hemofilia, itu yang Iya. dia kalau dia berdarah dia sembuhnya susah gitu. Nah, itu penyakit-penyakit seperti itu diturunkan secara genetik. Iya. Jadi kalau kita bisa deteksi secara awal, ini bisa kita lakukan persiapan atau bagaimana selanjutnya, apakah memang lebih baik ini dilanjutkan atau itu tergantung pada orangnya sendiri. Memang agak Iya. susah Tapi ya. tapi ini bukan untuk memutus mereka ya. Enggak, tapi ini kita persiapan apa yang harus dilakukan. ataupun pengobatan Ya, kita sudah prepare dari awal. betul sekali. Kalau sudah terjadi kita tahu, kita sudah siap gitu. Siap ya karena hal-hal yang terjadi ke depan ya, Iya. apalagi di pernikahan. Nah, Iya. kayaknya sudah lengkap ya dokter ya tadi untuk medical check up pekerjaan, kemudian penyakit masa depan, kemudian sebelum pernikahan ada lagi nggak dokter? Kalau untuk medical check up sebenarnya yang secara umum biasanya tujuannya itu yang tadi kita ceritakan. Itu aja. Nah dokter, kalau misalnya kita sudah MCU nih sekarang, kapan lagi kita harus MCU nih? Kalau ya itu tergantung apakah kita tidak ada gejala atau udah terindikasi penyakit tertentu. Kalau kita tidak ada gejala, saran saya sebaiknya setahun sekali kita minimal harus sudah medical check up. Apalagi kalau umurnya sudah di atas 50 tahun, tentunya faktor resiko berbagai penyakit semakin lebih tinggi ya. Jadi minimal setahun sekali atau lebih sering lagi itu lebih bagus frekuensinya. Lebih sering lebih bagus, Iya. atau setahun 2 kali misalnya. Iya, setahun 2 kali itu Iya. boleh. Di umur berapa nih dok kita harus memang benar-benar rutin sekali gitu? Kalau biasanya yang rutin sekali itu kita indikasikan tuh untuk pasien-pasien yang sudah di atas 50 tahun. Tapi tidak ada salahnya untuk pasien di bawah 50 tahun, apalagi sekarang kecenderungan pola hidup kita sudah banyak berubah. Ya. Jadi bahkan penyakit-penyakit yang dulu biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah usia lanjut, itu sudah banyak diderita oleh orang usia-usia yang lebih muda. Seperti misalnya penyakit stroke, Ya. serangan jantung. Itu yang di bawah 30 tahun sudah mulai ada. Jadi tidak ada salahnya kita misalnya usia-usia 30-an kita lakukan medical check up setahun sekali atau 2 tahun sekali pun nggak apa-apa, karena masih usia-usia seperti itu kita lakukan medical check up untuk deteksi dini terhadap penyakit-penyakit seperti itu. Iya, apalagi sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun pola hidup yang tidak sehat ya dokter Iya. ya. Umur 20 tahun aja sudah banyak penyakit ataupun udah cepet capek. Iya. Terus penuaan juga banyak gitu ya dokter ya. Nah dokter, kalau untuk anak-anak sendiri kan check up-nya berbeda nggak ya sama orang dewasa? Iya, kalau untuk anak-anak seperti kita cerita di awal tadi memang berbeda, tidak seperti orang dewasa karena penyakit-penyakit degeneratif itu biasanya tidak kita fokuskan untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya kita fokus medical check up-nya untuk tumbuh kembang si anak tersebut. Apakah pertumbuhannya sesuai dengan usia dan juga perkembangannya. Apakah ada keterlambatan atau sudah pas gitu. Oke, baik. Nah dokter,
Kalau makanan nih, saya ingin tanya sedikit. Kalau tadi kan makanan-makanan yang dilarang nih sebelum kita melakukan medical check up. Makanan-makanan yang sebaiknya kita makan sebelum kita check up apa aja ya dokter? Ya. Jadi kalau untuk medical check up rutin itu tentunya kalau ada parameter yang kita usulkan dilakukan pemeriksaan seperti misalnya pemeriksaan gula darah ataupun kolesterol, tentunya tidak ada makanan yang kita sarankan, justru kita sarankan tidak makan karena puasa. Oh iya dokter, benar. Iya. Tidak makan, cuman boleh minum air putih aja. Yang lain dibatasi. Tapi kalau setelah medical check up, tentunya rekomendasinya makanan yang dianjurkan adalah makan makanan sehat, gizi seimbang. Pastinya seperti itu. Oke, terus makan makanan yang nggak bergizi ya untuk Iya. meningkatkan imun tubuh tentunya. Berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan ya dokter ya, MCU ini salah satu upaya pencegahan. Iya. Kayak mencegah berbagai penyakit lah ya, kita harus melakukan deteksi dini nih. Tapi kalau kita lihat di masyarakat kita sendiri ini jarang ada yang mau. Nah, saya mau minta dong dokter kasih pesan ke pemirsa ya, yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada ya, untuk kita selalu mau nih untuk melakukan medical check up. Ya, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, medical check up ini merupakan suatu rangkaian tindakan medis yang amat penting. Jadi, terutama untuk deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Mungkin kita merasa saat ini tidak ada gejala apa-apa, atau kita merasa sehat, tidak ada penyakit apapun. Tapi mungkin aja kita sudah ada suatu perjalanan penyakit yang panjang, dan biasanya tanpa kita sadari itu nanti penyakitnya sudah muncul lebih parah. Jadi hanya dengan pemeriksaan medical check up berkala, maka penyakit-penyakit tersebut tadi bisa kita deteksi lebih awal sehingga kita bisa tangani, sehingga komplikasi ataupun perjalanan penyakit itu bisa kita cegah supaya tidak menjadi lebih berat. Jadi itu yang harus kita ingat supaya kita lebih termotivasi untuk melakukan medical check up secara rutin. Kira-kira itu manfaat utama yang harus kita ambil dari medical check up ini. Iya, itu dia pesannya ya, dan harus diingat baik-baik. Jadi jangan membuat Anda takut ya untuk melakukan medical check up. Iya. Pastinya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Dokter Muhammad Arif Pratama, AMD.Com, MCAT Cleanpath SPPK ya, sudah hadir bersama kita di sini dan juga sudah sharing berbagi ilmunya, dan pastinya pemirsa yang ada di rumah juga ini semoga tergerak ya untuk sekarang nih, mulai dari sekarang melakukan medical check up ya, agar kita semua ini selalu hidup dengan sehat ya. Nah, salam sehat untuk Anda semuanya, dan tentunya saya Gina pamit undur diri. Kita jumpa lagi di hari Senin, dan kita akan membahas tentang dunia kesehatan juga, dan pastinya tidak kalah menarik tentang hari ini. Jadi untuk Anda yang belum sempat bertanya tadi, jangan khawatir, Anda boleh bertanya di hari Senin ya, dan pastinya di 0141500920. Boleh dicatat dulu nih nomornya sekarang, disimpan dulu. Nah, di hari Senin nanti Anda boleh langsung bertanya dengan dokter kita. Nah, oke. Tentunya saya Gina pamit undur diri, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.